Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi nih dengan gua, channelnya Jeffrey Go Class, Kiku Kiku. Di video kali ini gua akan kembali membahas lagi dan lagi tentang notifikasi yang ada di Go Partner kita semuanya, yaitu notifikasinya apa? Orderan terjadwal. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat menonton dan jangan dilupa di like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang dan gua terus bersemangat memberikan konten-konten seterusnya. Dan juga minta tolong ya teman-teman, subscribe-nya, karena dikit lagi, dikit dan dikit lagi channel ini akan mencapai 1000 subscriber. Minta tolongnya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dan juga semoga teman-teman diberi kelancaran rezekinya, kesehatan selalu untuk teman-teman maupun untuk keluarga. Udah, tanpa berbasa-basi lagi, kalau udah basah ya enak sekali. Kita mulai pembahasannya. Nah, seperti yang tadi gue bilang di awal, bahwa gue akan melakukan pembahasan mengenai notifikasi yang ada di Go Partner kita saat ini, yaitu apa? Orderan terjadwal. Nah, gue akan bacakan notifikasinya. Gue akan mengutarakan pendapat, opini gue kembali. Oke, kita mulai membacakan notifikasinya. Khusus mitra Jabodetabek, untuk memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pemesanan sebelum waktu keberangkatan, maka Gojek merilis trip terjadwal. Mitra akan mendapatkan tambahan pendapatan untuk order tipe ini sebesar 2.400. Kita lihat selengkapnya. Informasi fitur untuk memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pemesanan sebelum waktu keberangkatan, maka Gojek merilis fitur trip terjadwal bagi pelanggan. Apabila pelanggan menggunakan fitur ini, maka mitra akan mendapatkan tambahan pendapatan untuk order tipe ini sebesar 2.400 khusus kota Jabodetabek. Ya, agak gerah. Dengan fitur ini, pelanggan akan dimudahkan dalam menentukan pilihan jadwal pemesanan GoRed lebih awal, mulai dari 7 hari sebelum keberangkatan sampai 15 menit sebelum keberangkatan. Mitra akan mendapatkan orderan pelanggan tersebut 10 menit sebelum waktu penjemputan. Dan pelanggan juga akan diberikan notifikasi ketika sistem telah mendapatkan driver. Mekanismenya, yang pertama, bagi mitra yang mendapatkan pemesanan dari pelanggan yang memesan melalui fitur jadwalin pesanan, order akan diberikan kepada mitra 10 menit sebelum waktu keberangkatan. 2. Mitra mendapatkan order terjadwal akan mendapatkan notifikasi bahwa order ini merupakan orderan terjadwal beserta detail keberangkatannya. Nah, bisa dilihat teman-teman tuh gambarnya. Yang ketiga, mitra bisa melakukan geser pada saat telah sampai dan pelanggan akan diberikan pemberitahuan bahwa mitra telah sampai ke tempat tujuan. Tuh bisa dilihat teman-teman ya gambarnya. Yang keempat, mitra bisa melakukan perjalanan seperti biasa setelah bersama dengan pelanggan. Ini dia ada tanya jawabnya. Ya, bisa dibaca sendiri ya teman-teman, takutnya kelamaan. Jadi ini gue pengen utarakan pendapat, opini gue. Dan juga teman-teman juga bisa mengutarakan pendapat teman-teman melalui kolom komentar. Tinggal tulis aja teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, ini merupakan fitur terbaru yang dikeluarkan oleh PT Gojek Indonesia. Ini merupakan fitur yang menurut gua
ada pro dan kontra dan ada dampak positifnya. Tetapi kita harus mengapresiasi terlebih dahulu kepada PT Gojek Indonesia karena telah mengeluarkan fitur ini yang terjadwal. Nah, fitur terjadwal itu sama aja kayak kita kena booking oleh customer. Itu dalam bahasa kasarnya. Jadi customer bisa memesan kepada kita melalui ada jadwal-jadwalnya yang melalui aplikasi, dan juga sudah tertera kita lihat di aplikasi teman-teman ya. Ada jamnya, ada keberangkatannya. Itu dia. Jadi ini sangat luar biasa menurutku fitur ini. Tapi pasti ada pro dan kontra, dampak positif dan dampak negatifnya dari fitur ini, dan juga pro dan kontra dari mitra itu tersendiri. Itu teman-teman ya. Di sini gua akan memaparkan, di sini gua akan menjelaskan pro dan kontra dan apa itu dampak positif dan dampak negatif oleh fitur terbaru ini. Dan juga gue juga sangat heran ya teman-teman, fitur terbaru terjadwal. Perlu kita ketahui ya, bahwa model transportasi terjadwal kayak misalnya bus, kayak misalnya kereta api, pesawat dan sebagainya yang sejenis transportasi jasa, kalau kita melakukan terjadwal, kita melakukan booking, kita yang datang ke tempat tersebut. Misalnya kita membooking kereta, kita datang ke tempat kereta, stasiun. Begitu juga kalau kita melakukan orderan booking atau terjadwal pada pesawat terbang, kita datang ke bandara pada jam dan waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan hal yang sangat unik kalau menurut gua. Jika customer yang memesan orderan terjadwalnya, maka ada sesuatu driver yang datang. Itu sangat luar biasa, pelayanan yang menurut gua fitur yang sangat luar biasa. Tetapi ini pasti ada pro dan kontra, pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Di sini gua akan menjelaskan teman-teman, apa itu dampak positifnya, apa itu dampak negatifnya. Jadi yang pertama dampak positifnya atau pro-nya dari fitur ini. Yang pertama yang pasti pendapatan mitra semakin bertambah dengan adanya fitur ini. Jadi kalau misalnya kita satu hari dapat ya sekitar 10 atau 5, lumayan lah kan buat menambah pendapatan kita, buat menutupi bensin kita itu, ataupun buat menutupi uang rokok, kopi dan sebagainya. Itu yang pertama, dampak positifnya. Dampak positif yang kedua atau kontranya dari mitra itu, dengan adanya fitur ini, driver yang dalam kategori yang slow, yang santai, karena driver di sini juga mempunyai sifat-sifat yang karakter yang berbeda-beda juga. Ada yang driver yang slow, santai dan santai aja, ada yang cekatan, gesit dan pengennya buru-buru, ada yang nggak mau diatur. Itu dia karakter dan sifat-sifat tertentu yang pasti dimiliki oleh driver. Jadi di sini dampak positifnya adalah driver yang kedua, driver yang mempunyai sifat yang santai, slow, ini sangat diuntungkan oleh fitur ini karena ada jam-jamnya kita berangkat, ada jam-jamnya kita dapat orderan tersebut. Misalnya kita dapat orderan jam 7, berangkat jam 7:10, otomatis si driver itu bakal ngopi dulu, sebat dulu lah, toh juga penjemputannya dekat, tenang aja. Itu dia. Itu bagi driver-driver yang mempunyai sifat yang slow dan santai. Itu yang kedua. Di sini juga kalau menurut gue udah nggak ada lagi ya dampak-dampak positifnya. Selain itu, kalau misalnya ada teman-teman yang melakukan dampak positifnya dan atau kontranya dari fitur ini, ya tolong tulis dulu di kolom komentar. Di sini juga gue akan menjelaskan dampak negatifnya atau kontranya dari fitur ini. Jadi dampak negatifnya dari fitur ini, yang pertama ya kita kayak merasa adanya waktu yang terbuang sia-sia dengan adanya fitur ini. Apalagi kita tahu ya bahwa dijelaskan di fitur ini tidak ada jadwal, tidak ada maksimal waktu pembukaan orderan terjadwal itu jam berapa, dan argo yang jaraknya untuk orderan terjadwal itu berapa kilo. Itu menurut gue tidak ada, karena kalau misalnya kita dapat orderan terjadwal jam 7 misalnya, jam 7 nih,
otomatis jam 7:10. Apakah iya customer tersebut akan on time? Itu yang jadi pertanyaan. Bisa di situ jam 7:10, tapi gue nggak yakin customer itu bisa jam 7:10. Kadang-kadang bisa jam 7:20. Ini bisa merugikan waktu kita dalam mengejar orderan pagi, karena disitulah jam-jam sibuk yang harus kita kejar. Karena di sini tidak ada jelaskan bahwa mulainya jam berapa orderan terjadwal, dan juga kagak ada batas pengantaran minimumnya berapa kilo. Itu dia. Jadi orderan 2 kilo, 3 kilo juga masih bisa masuk di orderan terjadwal. Itu sangat membuat kita buang-buang waktu. Itu ya teman-teman. Yang kedua, dampak negatifnya, dengan adanya fitur terbaru ini, ya otomatis driver yang memiliki, kebalikannya ya, driver yang memiliki sifat yang karakter yang pengennya buru-buru, pengennya cepet, pengen memaksimalkan waktu jam pagi, itu sangat terganggu. Pasti ada rasa yang pengen marah lah. Ini customernya kok lama, ini customer ini. Jadi aturan kita dapat orderannya setengah jam bisa 2, ini malah 1. Itu bagi driver-driver yang mempunyai sifat cekatan, gesit, dan akunya juga sangat luar biasa gacornya. Itu dia teman-teman ya. Jadi itulah dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau pertanyaan gua, worth it nggak ini? Ya, itu tergantung pada kalian. Itu tergantung dari pendapat kalian masing-masing. Kalau gue ditanya worth it nggak, menurut gue enggak. Karena gue merupakan tipe driver yang, mohon maaf, bukannya sombong teman-teman, gue merupakan driver yang sangat cekatan, pengennya buru-buru, dan ya pengen mengejar jam-jam sibuk itu tersendiri. Jadi kalau menurut gue worth it atau enggak, menurut gue ya enggak. Tapi tergantung dari teman-teman menanggapinya seperti apa, sikapnya menyikapinya seperti apa. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada kekurangan atau kelebihan dari fitur ini, tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan selidiki lagi lebih dalam. Kalaupun nanti ada teman-teman yang sudah mendapatkan order ini, ceritakan aja di kolom komentar, nanti kita bahas lagi lebih dalam. Oke teman-teman ya. Sekian video dari gua. Jika nanti ada kekurangan, gue minta maaf. Jika nanti ada tutur kata gue yang kurang, gue minta maaf. Tetap lakukan 3M. Pakai maskernya, cuci tangannya, dan jaga jaraknya. Gue cuma mau bilang, salam satu aspal. Kikuk, kikuk.